Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Tahu nggak sih kalau danau, pantai, gunung, dan hutan ditinggali oleh reptilia, aves, bahkan mamalia? Bisa nggak sih kalian menebak jenis mamalia dan aves apa yang tinggal di tempat tersebut? Dan bagaimana sih cara makhluk hidup tersebut berinteraksi dengan lingkungannya? Yuk disimak videonya sampai selesai ya. Ekosistem adalah suatu unit kesatuan yang dibangun oleh adanya interaksi antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya abiotik yang menjamin keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas elemen tidak hidup. Komponen abiotik terdapat berbagai macam manfaat yang diperlukan oleh makhluk hidup. Yang pertama, udara. Di atmosfer tersusun 78% nitrogen, 21% oksigen, serta 0,03% karbon dioksida beserta gas lainnya. Komponen udara ini diperlukan oleh makhluk hidup dalam proses metabolisme dan pertumbuhan. Yang kedua, air. Air merupakan komponen penting penyusun tubuh makhluk hidup sekaligus menjadi kebutuhan utama untuk makhluk hidup. Air juga berperan penting dalam menentukan keanekaragaman makhluk hidup di suatu wilayah. Yang ketiga, cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Matahari berfungsi untuk membantu proses fotosintesis oleh tumbuhan, dan juga energi panas dari matahari sangat menentukan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Yang keempat, mineral. Mineral yang diperlukan tumbuhan misalnya belerang, fosforus, kalium, kalsium, dan magnesium. Mineral digunakan untuk berlangsungnya metabolisme tubuh dan untuk penyusun tubuh serta reaksi-reaksi metabolisme lainnya. Yang kelima, suhu. Suhu lingkungan menentukan suhu tubuh makhluk hidup karena suhu mempengaruhi kerja enzim dalam proses metabolisme. Jadi, suhu lingkungan menentukan pertumbuhan dan distribusi organisme di muka bumi. Yang keenam, salinitas atau kadar garam yang menyatakan tingkat kadar senyawa, mineral atau ion garam yang larut dalam air, termasuk air tanah. Jika kadar garam tinggi, maka sel-sel akar tumbuhan akan mati dan akhirnya akan mematikan tumbuhan itu. Yang ketujuh, pH. Tingkat keasaman memiliki pengaruh terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan yang terlalu asam atau basah. Hal ini dikarenakan pH ikut menentukan kerja enzim yang membantu proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedelapan, topografi. Topografi artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Topografi ini berkaitan dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah pada suatu daerah. Topografi juga mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Yang kesembilan, faktor pembatas dan toleransi makhluk hidup. Dalam sebuah ekosistem terdapat faktor pembatas dan faktor toleransi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Faktor pembatas merupakan faktor lingkungan, baik abiotik maupun biotik, yang dapat membatasi keberadaan jumlah, reproduksi, kinerja, ataupun penyebaran organisme. Misalnya, apabila suatu tumbuhan menghasilkan biji dengan jumlah sedikit, akibatnya tikus yang memakan biji tersebut populasinya akan terbatas. Selanjutnya, toleransi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki toleransi terhadap kekurangan dan kelebihan suatu komponen, dan toleransi memiliki batasan apabila faktor tersebut terlalu sedikit atau terlalu banyak. Makhluk hidup yang semula mampu bertoleransi akan menjadi tidak mampu lalu punah. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan termasuk juga manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Produsen tergolong organisme autotrof, misalnya adalah fitoplankton dan juga tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak berklorofil tidak mampu memproduksi zat organik dari zat-zat anorganik. Konsumen tidak mampu menyusun zat organik dari zat anorganik sehingga disebut sebagai organisme heterotrof. Konsumen atau pemakai mendapatkan energi dengan cara memakan produsen atau mengambil makanan dari organisme yang lain. Konsumen dapat dibedakan berdasarkan tingkat dalam memperoleh energi dan berdasarkan cara makannya. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 1 merupakan
herbivore, yaitu contohnya ada zooplankton, sapi, kambing, tikus, rusa, dan ulat. Konsumen tingkat 2 merupakan karnivor atau pemakan daging yang memakan herbivore, misalnya ikan haring dan katak. Konsumen tingkat 3 merupakan karnivor yang memakan karnivor, misalnya ada ikan tenggiri dan juga ular. Konsumen tingkat 4 merupakan konsumen paling akhir yang tidak ada pemangsanya. Ini disebut konsumen puncak. Contohnya adalah hiu, harimau, dan elang. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu mikroorganisme heterotrof yang mendapatkan materi dan energi dari hasil penguraian sisa makhluk hidup, kotoran, dan bangkai. Contoh dari pengurai adalah bakteri pembusuk dan jamur yang menguraikan zat organik dari tumbuhan dan hewan menjadi zat anorganik. Selanjutnya, pola-pola hubungan dalam ekosistem. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik antara sesama komponen biotik maupun antara komponen biotik dan abiotik. Hubungan timbal balik ini dikenal pula dengan istilah interaksi atau aksi interaksi. Nah, yang pertama ada interaksi antar individu membentuk populasi. Individu di dalam populasi merupakan spesies yang sama sehingga mempunyai potensi melakukan kawin silang yang akan menghasilkan keturunan yang fertil atau mampu bereproduksi. Yang kedua ada interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal dan pada waktu tertentu membentuk komunitas. Populasi yang satu dengan yang lain membentuk suatu pola hubungan sebagai berikut. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang merugikan salah satu organisme. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu salah satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Yang keempat ada predatorisme, yaitu yang satu memakan yang lain. Yang kelima ada kompetisi, yaitu berebut untuk mendapatkan makanan, air, udara, cahaya, ruangan, dan pasangan untuk kawin. Dan yang terakhir ada netralisme, yaitu tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Nah, yang ketiga ada interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk sistem lingkungan atau ekosistem. Interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai sistem lingkungan atau ekosistem. Yang terakhir, interaksi antara ekosistem di permukaan bumi membentuk biosfer. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Bagian-bagian tersebut merupakan lapisan permukaan bumi yang dihuni organisme yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan bumi ini dikenal sebagai biosfer atau ekosfer. Selanjutnya ada aliran energi. Proses berpindahnya energi dimulai dari energi matahari melalui tingkat trofik pertama ke tingkat trofik kedua dan seterusnya disebut aliran energi. Pada aliran energi dalam rantai makanan terjadi pemborosan energi karena hanya 10% energi yang digunakan oleh organisme pada setiap trofik. Sedangkan lainnya dipancarkan ke lingkungan dalam bentuk panas yang tidak akan dimanfaatkan lagi. Oleh karena jumlah energi yang dapat dimanfaatkan oleh organisme pada tingkat trofik berikutnya hanya 10%, semakin panjang jarak transfer energinya akan semakin kecil aliran energinya. Dari prinsip ini dapat dimengerti mengapa tumbuh-tumbuhan yang berada pada tingkat trofik pertama memiliki biomasa atau berat total terbesar, sedangkan predator yang menempati tingkat trofik 3 memiliki biomasa lebih kecil. Dalam gambaran, antar tingkatan tropik tidak terlihat bahwa transformasi energi efisien 100%. Artinya, ekosistem sebenarnya boros energi. Akibatnya tidak ada atau jarang ditemukan adanya tingkat tropik lebih dari 4 atau 5. Ada juga rantai makanan. Proses makan dimakan dari produsen hingga konsumen puncak dapat digambarkan dalam bentuk linier sehingga membentuk rantai memanjang yang disebut sebagai rantai makanan. Kemudian juga ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Hubungan tersebut terbentuk karena ada komponen makhluk hidup yang dapat memakan lebih dari satu jenis makanan atau biasa disebut dengan polifagi. Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi dapat dibedakan menjadi piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah individu. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Energi yang tersimpan itu dikenal sebagai energi primer. Piramida biomasa. Biomasa adalah berat total komponen biotik pada area tertentu dan pada suatu waktu tertentu.
Biomasa tumbuhan diukur dari berat akar, batang, dan daun yang menempati areal tersebut. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Terakhir ada daur biokimia. Daur biokimia terjadi sejak munculnya makhluk hidup pertama kali di bumi. Daur biokimia mendukung proses berlangsungnya kehidupan. Daur biokimia meliputi daur nitrogen, daur karbon dan oksigen, daur belerang, dan juga daur fosforus. Nah, bagaimana nih pembahasan kita mengenai ekosistem tadi? Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.